Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Maka pada siang hari ini, siang yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat mengikuti acara tahunan, ya, acara tahunan Kasta NTB berupa acara halal bihalal. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga semangat perjuangan beliau senantiasa kita jadikan sebagai spirit dalam setiap langkah gerakan kita hari ini maupun ke depannya. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Asikin, Zainal Asikin, kemudian Adinda Presiden Hendrix Foundation, tokoh-tokoh pemuda yang pada kesempatan hari ini berkesempatan hadir di dalam memenuhi undangan kami dalam rangka halal bihalal Lembaga Swadaya Masyarakat Kasta NTB. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan untuk kembali bersua. Kembali kita bertemu di dalam momentum halal bihalal yang karena setiap tahun setelah Hari Raya Idul Fitri biasanya banyak kelompok-kelompok masyarakat maupun organisasi dalam bentuk apapun sering mengadakan acara halal bihalal. Kasta juga sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Alhamdulillah sejak beberapa tahun yang lalu kita selalu mengadakan acara halal bihalal sesuai dengan tema yang sudah disiapkan panitia hari ini adalah bagaimana kemudian kita merasa kembali kepada fitrah setelah kita kemarin bersama-sama melaksanakan kewajiban, salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni ibadah Ramadan. Dan apa yang disampaikan, ditulis oleh panitia adalah dalam rangka kita merekatkan kembali tali silaturahmi, membangun kembali hubungan insaniah kita, kemudian dalam kerangka juga merekatkan bagaimana kemudian kita membangun kembali soliditas dan solidaritas kita di dalam internal lembaga yang sama-sama kita cintai ini. Yang saya banggakan, kawan-kawan pengurus Kasta termasuk ketua DPD yang hadir pada kesempatan hari ini, saya dalam kapasitas sebagai perwakilan lembaga dalam hal ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi kawan-kawan sampai terlaksananya acara ini. Apa yang ingin kita garis bawahi pada momen tema yang sudah disampaikan oleh apa yang ditulis atau yang sudah disusun oleh panitia hari ini adalah bahwa semangatnya sekali lagi adalah bagaimana kemudian kita merekatkan tadi persaudaraan kita. Persaudaraan bukan hanya dalam konteks kepentingan kelembagaan saja, tetapi juga secara hubungan insaniah kita, bahkan watoniah kita dengan semua pihak. Jika dirasa selama ini mungkin Kasta NTB dalam konteks kerja-kerja kelembagaan ada hal-hal yang mungkin tidak dirasa tidak berkenan oleh banyak pihak. Dalam hal ini saya pribadi sebagai perwakilan dari Kasta menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang pernah disampaikan, dilakukan, diucapkan oleh Kasta NTB semata-mata dalam rangka membangun sebuah situasi dan kondisi yang benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama.
baik itu dalam konteks bagaimana kita berkomunikasi dengan para penyelenggara negara di semua tingkatan, bahwa posisi kasta insya Allah akan selalu menjadi mitra yang kritis dan oposan yang konstruktif sesuai dengan motto kita, bahwa kita berada dalam posisi sebagai mitra pemerintah, tidak sebagai musuh pemerintah. Karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita lakukan jika kita tidak menjadikan pemerintah sebagai mitra. Dalam hal ini, keberadaan kasta adalah mitra yang kritis, yang akan memberi teguran, yang akan memberi solusi, akan memberi koreksi jika ada yang dirasa tidak benar, akan memberikan apresiasi. Kami tidak akan sungkan untuk memberikan apresiasi jika kasta menilai salah satu atau banyak program pemerintah itu benar. Kita tidak akan malu menyatakan itu sebagai lembaga atau sebagai kelompok masyarakat yang cukup intens melakukan berbagai kajian-kajian, advokasi, pendampingan terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat kita. Dan alhamdulillah selama ini kasta sudah berada di segmen itu. Kita sudah berada pada posisi yang tepat untuk selalu berada di jalur yang benar, yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan manapun, yang tidak terindikasi berpihak kepada kepentingan politik apapun. Kita tetap non-partisan tetapi tidak apatis kepada politik. Sebab bagaimanapun politik itulah yang akan menentukan nasib kita. Hasil politik itulah yang akan kita nikmati bersama masyarakat, apapun bentuknya. Jadi kita tidak boleh apolitis, kita tidak boleh alergi kepada politik. Justru kasta harus berada di ruang itu. Selamat datang di Kades Ganti. Kasta harus berada di ruang itu, harus tetap menjadi bagian yang integral dari proses-proses politik. Jadi kalau kita apatis, maka nanti yang muncul seperti ada gium itu yang menyebut bahwa kalau tidak ada orang baik yang berada di jalur politik, maka nanti kekuasaan akan dipegang oleh orang-orang yang tidak benar. Nah, maka yang rugi kita sebagai bagian dari masyarakat. Maka disinilah peran penting bagi kawan-kawan kasta untuk menyaring, melakukan seleksi terhadap calon-calon pemimpin yang lahir dari kontestasi politik. Jadi kalau kita apatis alergi politik, ya karena apa? Hal-hal fundamental dalam hidup kita ini diatur oleh politik, oleh keputusan politik. Bahkan nasi yang kita makan adalah hasil dari produk politik. Jangankan kebijakan-kebijakan yang lain. Saya mendorong kawan-kawan kasta yang memang punya potensi untuk merebut kekuasaan melalui politik, silakan maju. Tetapi jangan lupakan rakyat. Jangan lupakan identitas diri sebagai bagian dari orang-orang pergerakan yang pernah lahir di jalanan, pernah sakit di jalanan, dan ketika nanti diberikan ruang untuk berkuasa, maka jangan pernah melupakan rakyat. Karena kebanyakan kita, ini fakta empirisnya ya, dalam dunia pergerakan di semua level, bahkan di tingkatan nasional, ketika mereka sudah berkuasa, maka mereka melupakan jati diri mereka. Mereka meleburkan diri dalam sistem yang kadang tidak benar. Tidak berani mereka bersuara berbeda dalam sistem yang menguasai diri mereka. Padahal ketika mereka masih berstatus aktivis, masih berstatus orang-orang pergerakan, luar biasa keberpihakannya kepada masyarakat. Tetapi ketika mereka diberikan ruang untuk berkuasa, mereka lupa kepada masyarakat. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada seluruh pengurus kasta. Kasta sebagai lembaga tidak terkait, tidak berpihak kepada kekuatan politik manapun, tetapi sebagai pribadi, sebagai warga negara yang punya hak untuk memilih dan dipilih, maka kasta harus mampu secara objektif menentukan siapa pemimpin yang pantas untuk kita dukung dan kita berikan ruang untuk berkuasa. Bagaimana kawan-kawan?
Jadi itulah yang ingin saya tekankan. Karena apa? Pak Ketua Kasaloba senyum-senyum ini. Jadi kenapa saya tekankan? Karena ini mendekati momentum politik. Ada akan banyak politisasi. Jangankan lembaga seperti Kasta, akan banyak kelompok-kelompok yang masuk di ruang-ruang politisasi itu. Kita menghindari itu dalam konteks kelembagaan. Saya pribadi tidak akan membawa Kasta untuk menyatakan mendukung ini. Tapi saya sebagai pribadi, saya berhak dong menyatakan saya mendukung si A, mendukung si B. Bagaimana Anda? Nah, itu. Jangan sampai kita salah, sekali lagi, jangan sampai kita salah tertipu oleh kebanyakan kamuflase yang dimunculkan oleh politisi. Karena menjelang momentum-momentum politik ini biasanya ulat itu akan segera menjadi kubu-kubu. Jadi nanti menjelang pilkada, pileg ini semua nampak baik. Mohon maaf Pak Dinda, beliau ini calon PKS. Jadi mohon maaf, jadi banyak yang akan berkamuflase menjadi seolah-olah sosok yang sangat pro rakyat, sangat sosial gitu kan. Tetapi nanti ketika diberikan ruang sedikit berkuasa, mereka sudah lupa pada apa yang pernah mereka janjikan. Ini saya stressing lagi, janjikan kepada masyarakat. Karena kekuasaan itu memang seperti candu ya. Seperti candu dia akan membuat manusia terbuai. Kecenderungannya mereka terus ingin survive. Tidak ada yang ingin kehilangan jabatan, tidak ingin ada yang kehilangan kekuasaan. Padahal hukum alam sudah menggariskan regenerasi. Kemudian hukum negara juga sudah membatasi. Kemudian ada juga hukum agama yang memberikan aturannya, membatasi syahwat-syahwat politik kita agar tidak sampai kebablasan. Nah, maka rebutlah kekuasaan dengan cara-cara yang benar. Jangan menipu rakyat. Belum apa-apa sudah nipu, belum apa-apa sudah janjinya setengah mati. Tetapi faktanya ternyata ketika mereka diberikan ruang berkuasa, tidak mampu melakukan apapun yang berguna bagi masyarakat banyak. Kalau kita berbicara soal kepentingan politik, Kasta tidak butuh siapapun menjadi pimpinan daerah. Kita tetap akan ada menjadi mitra yang akan memberikan kritik, juga akan memberikan solusi jika ada persoalan. Kita tidak peduli soal siapapun yang akan menang, siapapun yang akan menjadi pemimpin. Tetapi sekali lagi, kita juga berhak melakukan seleksi terhadap siapa sekiranya calon pemimpin kita yang layak untuk kita berikan ruang berkuasa, supaya sekali lagi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jangan hanya mampu memberikan janji-janji saja. Kasta secara kajian-kajian sudah melakukan beberapa pengamatan, melakukan beberapa kajian yang memberikan dukungan atas pendapat kita bahwa ternyata banyak pemimpin kita ini yang gagal. Dari satu indikator saja kita bisa menentukan apakah angka kemiskinan di satu provinsi, di satu kabupaten itu bisa menurun dalam periode kepemimpinan seorang pemimpin atau tidak. Dari satu aspek saja kita bisa menilai itu. Kebetulan kita bersama Presiden EF yang concern di bidang sosial. Karena kemiskinan itu adalah tolak ukur dari keberhasilan. Pengentasan kemiskinan itu salah satu faktor yang esensial di dalam menentukan apakah seorang pemimpin daerah itu sukses apa tidak. Secara umum kan di Provinsi NTB ini masih ada 730 ribuan orang miskin, hampir mendekati 1 juta. Kemudian di beberapa kabupaten, termasuk menurut data survei di BPS itu, kabupaten yang paling miskin itu secara persentase adalah Kabupaten Lombok Utara. Kemudian yang paling banyak miskinnya adalah Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini menjadi concern kita karena bagaimanapun kita juga ada di dalam bagian-bagian itu. Kasta bisa mengamati, bisa melihat bahwa penjara dipenuhi oleh orang-orang miskin, bukan karena orang-orang jahat. Ya, jadi saya tekankan bahwa penjara itu dipenuhi oleh orang-orang miskin,
Harusnya negara bertanggung jawab ketika penjara dipenuhi oleh orang-orang yang gagal survive untuk bertarung sekedar untuk hidup. Nah, ini yang membuktikan seperti apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab, wajah penjara adalah cerminan penegakan hukum. Kalau negara hanya mampu memenjarakan orang-orang miskin, para maling-maling kelas 3, itu artinya bahwa wajah cerminan penegakan hukum kita ini miris. Tidak ada kebanggaan kita. Bahwa ketika kita menyaksikan penjara dipenuhi, sekarang itu di mana-mana penjara itu penuh, Pak, overload. Rata-rata isinya adalah pengguna narkoba dan kriminal. Tapi mohon maaf, bukan kriminal yang nilai banyak. Koruptor itu mungkin hanya 2-3 biji, dan itu sekelas koruptor desa. Kalau Bapak cari koruptor kelas berat, jarang ada di lapas. Bahkan tidak ada saya sebut. Nah, ini membuktikan bahwa cerminan penegakan hukum kita ini, kita sebut saja, sangat buruk. Di mana-mana berita menyebut tim ini berhasil menangkap pencuri ini. Tim dari Polda, tim dari Polres menangkap sindikat pencuri motor. Motor itu harganya kalau dijual sama maling hanya 500.000. Sanksi hukumnya 2 tahun. Setiap kita pertanyakan dasar mereka untuk mencuri itu, ya di samping mungkin presentasinya tidak banyak hanya karena dominan kenakalan, bukan, tetapi karena faktor ekonomi. Nah, inilah wajah buruk penegakan hukum kita. Jadi tidak ada kebanggaan. Sementara para pelaku korupsi dengan berbagai dalih dan alasan malah dilindungi. Saya sebut saja dilindungi, mohon maaf karena dilindungi. Mereka itu dengan berbagai dalih, kemudian bahkan sudah ditersangkakan pun bisa di SP3-kan. Nah, ini potret penegakan hukum kita di daerah kita ini. Kita jangan sebut dalam skala nasional, dalam ruang lingkup nasional, tapi di daerah kita sendiri penegakan hukum kita itu sangat buruk. Kasta berkali-kali teriak supaya equality before the law itu ditegakkan, bahwa persamaan hukum ditegakkan. Tetapi yang terjadi apa? No money, no equality. Nah, ini yang terjadi. Equality not for all. Tidak ada uang, tidak ada persamaan. Tidak ada uang, tidak ada keadilan. Ini saya bicara ya, Pak. Saya yang bicara. Fakta empiriknya seperti itu. Oleh karena itulah maka situasi ini justru akan menyemangatkan kita semua di Kasta NTB. Bahwa potret penegakan hukum seperti inilah sesungguhnya yang terjadi di Republik ini. Maka di mana sekarang kita berada? Tentu posisi Kasta adalah mendorong supaya semangat equality before the law itu, semangat persamaan di depan hukum itu benar-benar ditegakkan. Jangan hanya semata-mata karena kepentingan interest atau intervensi apapun, orang yang sudah jelas terbukti bersalah kemudian dinyatakan tidak bersalah. Nah, saya sedikit agak merembet kemana-mana ini, izin kata Prof, karena memang terbawa suasana, karena sebagai bagian dari orang yang pernah merasakan kehidupan di balik jeruji, saya sampaikan bahwa inilah potret penegakan hukum kita. Kalau no money, no equality, justice not for all, itu kata kasar, ya. Kalau secara tekstual di dalam hukum kita menyebut equality before the law, tapi bagi kasar no money, no equality, justice not for all. Ya, jadi seperti inilah hal-hal yang akan membuat kita bukan semakin lemah, tetapi akan semakin semangat kita untuk melakukan berbagai upaya sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Karena sekali lagi sering saya sampaikan ke kawan-kawan, kita jangan merasa tidak berguna, jangan merasa apa yang pernah dan sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan ini tidak berguna bagi kepentingan yang lebih makro, yang lebih besar.
Sebab sejatinya seperti yang dianalogikan oleh burung pipit pada zaman Nabi Ibrahim itu, ketika banyak orang mencerca dia, kenapa kamu berbolak-balik membawa air dengan paruhmu? Karena itu tidak akan memberi pengaruh apapun. Jawaban burung pipit apa? Saya tahu tidak akan memberikan pengaruh apapun, tetapi setidaknya apa yang saya lakukan ini akan membuat Allah tahu di mana posisi saya. Mungkin tidak besar implikasi atas gerakan dan suara kasta, tetapi setidaknya semua tahu di mana posisi kasta. Bahwa kita tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah ciut untuk menyuarakan apa yang seharusnya kita suarakan. Tentu saja kita sebagai lembaga bukan sekedar berbicara gitu kan, tetapi melalui kajian-kajian dari semua aspek, baru kemudian ketika ini layak kita suarakan, layak kita sampaikan, maka kita akan sampaikan. Dan tidak boleh ada keraguan. Dan jangan pernah peristiwa apapun yang pernah terjadi berkait dengan kasta tidak boleh membuat kita menjadi lemah. Justru itulah yang akan memberikan stimulus dan dorongan semangat bagi kita untuk terus berjuang, berteriak sekeras-kerasnya untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh membuat kita menjadi ciut, karena segala hal, segala resiko bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, dan itulah konsekuensi dari sebuah pilihan hidup untuk menjadi aktivis, kawan-kawan. Jangan berpikir enaknya saja, ya. Berpikir juga buruknya atas konsekuensi ketika ada pihak-pihak mungkin yang tidak nyaman dengan keberadaan kita, yang bisa saja melakukan upaya-upaya entah apapun bentuknya untuk kemudian mencelakai kita. Tetapi itu sekali lagi tidak akan membuat kita semua menjadi patah semangat, apalagi kemudian mati suri. Karena saya meyakini bahwa semangat kawan-kawan untuk ada di Kasta NTB ini adalah semata-mata karena panggilan hati nurani dan jiwa untuk terus bersama berjuang bersama rakyat. Saya melihat wajah-wajah yang masih tetap semangat, walaupun kemarin mungkin bersedih gitu kan selama sekian bulan. Nah sekarang saya melihat wajah-wajah yang tetap bersemangat. Dari auranya saya sudah muncul bahwa yang lalu itu kita jadikan sekali lagi sebagai penyemangat untuk terus melakukan gerakan-gerakan yang skalanya harus lebih besar dan tidak akan membuat kita menjadi patah semangat. Nah itu harapan saya melalui momentum halal bihalal sesuai dengan tema yang dibuat oleh panitia adalah merekatkan dan menguatkan kembali soliditas internal kita dan solidaritas kita terhadap berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat, persoalan-persoalan ketidakadilan, persoalan-persoalan kemiskinan. Nah, inilah yang akan kita jadikan sebagai sumbu di dalam gerakan-gerakan kasta selanjutnya. Maka dari itu, di momentum halal bihalal ini, harapan saya kasta semakin sulit, kasta semakin bersemangat, kasta tidak akan pernah menyerah untuk terus bersuara dan berbuat untuk kepentingan masyarakat. Nah, mungkin sekadar itu dulu yang ingin saya sampaikan, dan insya Allah kedepannya kasta akan terus hidup, survive, tetap bersuara, tetap semangat, dan tetap solid dan kuat seperti sebelumnya. Kita semakin kuat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.